Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya selaku Kepala KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Nia dan para pejabat Eselon 3 yang turut hadir melalui Zoom meeting. Tak lupa saya ucapkan atas prakarsa atau ide atau gagasan juga Bu Nia bahwa Studio 306 ini terciptalah. Beliau selalu mendukung kegiatan seperti ini. Saya yakin dan percaya, terima kasih sekali lagi Bu. Teman-teman juga di sini sangat mengapresiasi atas dukungan Ibu. Karena tidak ada yang tidak bisa kita buat kalau kita mau. Itu moto saya. Tidak ada yang tidak bisa kita buat kalau kita mau. Itu moto untuk semangat. Kepada perwakilan dari P2 Humas, yang itu Bu Nora, terima kasih juga yang nanti dilanjutkan dengan kegiatan Monep. Saya yakin dan percaya apa yang Ibu Emban dari kantor pusat bisa kami tindak lanjuti dengan baik. Setelah acara presmen Studio 06 ini, kami dalam rangka apa yang ada di Studio 06 ini adalah cikal bekal dari untuk menciptakan menjadi saluran utama komunikasi dari teman-teman yang ada. Karena selama ini sangat terbatas sekali media digital yang kita coba tuangkan. Baik itu sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada wajib pajak. Tentunya dengan adanya media digital Studio 306 ini, insya Allah itu sangat berkembang luas. Apa sebab? Karena di masa pandemi atau nanti setelah pandemi ada, saya rasa media digital memang sangat-sangat diperlukan. Karena outcome-nya kita inginkan adalah kesadaran wajib pajak akan meningkat. Di situ banyak platform yang tersedia di era digital ini yang bisa kita manfaatkan. Pada akhirnya dengan sarana fasilitas yang baik dan sumber daya manusia yang unggul, kita dapat memaksimalkan potensi yang ada. Semoga dengan diresmikannya Studio 306, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan kata sambutan saya, dan saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iskandar atas sambutan yang telah diberikan. Nah, itu tadi sambutan RUU nomor 1 di KPP PSU. Pertama Palembang Seberang Ulu. Tidak Selanjutnya, lengkap Kak, rasanya. kita kalau dengarkan gitu juga. Dengar ke dari yang paling cantik. Iya. Uang nomor 1 di mana nih, Kak? Sesumsel dan Babel. Kepulauan Bangka Belitung. Iya, pasti tahu galau ya? Pasti tahu galau. Siapa lagi kalau bukan? Ibu Ramadonia. Ramadonia. Kepada Ibu dipersilahkan. Udah kedengeran ya. Mau kasih ya. Siapa tadi namanya? Si Yogi, yang cewek siapa tuh? Atas pujiannya, tapi salah itu, cantik ke sekanwil tuh. Banyak yang lebih muda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam bahagia selalu dari Lubuk Linggau. Yang saya hormati dan saya banggakan, Mang Cek, ya, kakak saya, Pak Iskandar Zulkarnain, juga para sahabat-sahabat saya yang dari Kepala Bidang, Bagian Umum, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Tadi disebutin satu-satu, tapi kalau sudah disebut Kepala Bidang dan Bagian Umum, rasanya sudah pada kenal ya. Jadi nggak perlu saya sebutkan. Kemudian ada Bu Ega, tadi saya dengar ya, Bu Ega yang luar biasa, mantan Kepala Kantor PSU, Pratama PSU, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Madya, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Kemudian tadi ada Bu Nora Dwi Prasasti Asih, Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Juga Ibu Evalina, ini
Oh ini PSU ya, PSU juga teman-teman sekalian, para pejabat pengawas di lingkungan KPP, Pak Pratama Seberang Ulu, juga teman-teman yang hadir, mungkin seluruhnya hadir ya, dari fungsional pemeriksa, fungsional penyuluh, kemudian juga AR, para pelaksana yang sangat saya banggakan. Dan tak lupa adalah tamu undangan istimewa kita, Dindoku Erikson Wijaya. Ini orang yang luar biasa sebagai pengamat. Saya sangat apresiasi ini beliau. Beliau ini adalah termasuk anak kesayangan saya, adik kesayangan saya. Tak henti-hentinya sudah selayaknya kita panjatkan puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dalam kesempatan ini kita masih diberikan ruang dan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di studio masing-masing gitu ya. Saat ini ada yang daring, ada yang luring juga. Konteksnya luar biasa, temanya luar biasa. Peresmian Studio 306 KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Nah, ini sebelumnya saya coba nih, barusan ngoret-ngoret gitu. Saya malu juga nih kalau Pak Is pakai pantun, masa saya nggak bisa gitu. Tapi nggak tahu cocok apa enggak nih, karena baru 1 menit yang lalu gitu ya. Kak Mamat pagi-pagi melok senam. Senamnya di halaman kantor pajak. Selamat atas Studio 306, semoga membuat WP makin sadar pajak. Gitu ya. Jadi saya selaku Kakanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sangat berbangga atas inovasi yang selalu dibuat oleh PSU ini gitu ya. Sejak hadirnya Pak Iskandar ini makin memarakkan lagi gitu ya. Ada beberapa inovasi-inovasi dalam waktu singkat gitu ya. Saya lihat makin majulah. Dan ini memang betul-betul keinginan saya bahwa sejak Pak Jokowi mencanangkan revolusi industri 4.0 di tahun 2018 bulan April, sejatinya mendorong kita di masa pandemi ini untuk melakukan inovasi-inovasi bagaimana mendorong segala sesuatu ini digital computerized, kemudian juga sudah didorong untuk tidak selalu harus luring, tapi juga harus daring. Jadi saya apresiasi luar biasa, Studio 306 ini merupakan ruang pajak, ya mudah-mudahan tidak sekedar untuk ngopi bareng atau ngerujak bareng, tapi juga rujak yang betul-betul ruang pajak di mana dampaknya di masa-masa mendatang, outcome-nya tentu saja peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di PSU dan sekitarnya termasuk Palembang gitu ya. Ini harapan saya bahwa ini menjadi ajang bagaimana kita memberikan edukasi, pelayanan, kemudian penyuluhan secara komprehensif dengan pola yang berbeda, berbincang-bincang ya. Dan saya yakin kalau kita makin banyak ngajak ngobrol wajib pajak, memposisikan tidak selalu kita adalah petugas pajak, tapi kita juga double gardan ya. Kita juga sejatinya itu wajib pajak. Nah, kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai wajib pajak, kita setidaknya memahami empati dari perspektif kebutuhan wajib pajak itu apa sih ya, di UONKE. Nah, di UONKE itu didengarkan apa sih keluh kesah mereka. Sehingga kita pun dalam mengumpulkan penerimaan, melakukan proses-proses bisnis penerimaan ini ya dalam konteks pelayanan, kemudian pembinaan, pengawasan ya sampai dengan penegakan hukum itu meletakkan bahwa komunikasi yang efektif itulah yang lebih bisa didengarkan wajib pajak ya, buat mereka mencintai pajak dengan cara komunikasi yang baik dan efektif. Nah, ini memang PR besar bagi saya, bagaimana sih sebetulnya menumbuhkan kecintaan sehingga yang dikatakan kepatuhan, sukarela, yang berkesinambungan itu bukan sekedar lip service. Nah, kita yang harus memulainya sebagai petugas pajak sekaligus sebagai wajib pajak.
Jadi apresiasi saya yang luar biasa ya kepada Pak Is dan tim yang sudah membuat atau membuka ruang untuk melakukan edukasi, sosialisasi, penyuluhan ya dalam konteks yang berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Is dan tim. Sebagai penutup saya optimis ya dengan adanya Studio 306 ini tentu dapat membuka ruang-ruang kreativitas ya inovatif dalam konteks edukasi, penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya tadi, dan juga tidak hanya di KPP PSU. Nah, nanti kita akan kembangkan jauh lebih banyak lagi KPP-KPP yang juga berinovasi setidaknya atau mencontoh hal-hal yang baik yang akan berdampak dari berdirinya atau dibangunnya ruang pajak 306 atau Studio 306 ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat terus, PSU makin jaya, makin hebat ke depannya. Demikian juga diikuti oleh seluruh kanwil, khususnya kanwil di lingkungan DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan kepada Dindo saya Erikson, masukan-masukannya sangat dibutuhkan gitu ya. Juga teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain yang ada di berbagai tempat gitu ya. Anak-anak milenial ini saya sangat nantikan inovasi-inovasinya untuk membangun yang namanya tadi revolusi industri 4.0 itu digital computerized ini betul-betul kita bisa buktikan bahwa kanwil kita bisa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dalam salam bahagia selalu. Ya, dimohon kesediaannya Ibu untuk meresmikan Studio 306 ini sekaligus dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Pak Is dan pemotongan tumpang. Berbarengan Ibu. Iya. Silakan Ibu. Oke. Mana nih? Ya. Peresmian dari Ibu Nia. Oke, saya ini ya. Ibu Nia yang ngomong, ayo. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Studio 306 diresmikan. Alhamdulillah, Mang Cek jangan gugup, Mang Cek. Alhamdulillah. Studio 306 resmi dibuka. Nah, motong tumpeng. Motong tumpeng. Donasinya Pak Is. Mantul. Wih. Baik, terima kasih kepada Bu Nia. Sama-sama. Iya. Oke. Oke, acara selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol bentar, Pak ya. Asik. Boleh ya? Sudah ini kita ngobrol-ngobrol sebentar. Iya. Pak Is silakan gabung juga, Pak. Iya. Iya. Asik. Kita sudah punya ruang baru. Iya, benar nih, Kak.
Dulu kami minjem-minjem dulu ya. Dulu nomaden Kak ya? Pindah-pindah gitu. Pindah-pindah di Mm-mm. luar. Sekarang sudah ada Ruangan tetap. ruangan yang representatif. Iya, Wes, bener keren nih. ini baru. Ya. Mungkin kita buka dulu ya Oke. standar tayangan kita. Opening rujak. Oke, opening rujak. Oke. Ketemu lagi di Rujak. Ruang Pajak, kanal berbagi informasi tentang pajak. Nah, Kali ini mungkin, kita kedatangan tamu spesial Kak. wait, betul. Dari kantor pusat. Dari kantor pusat. Wow. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Ibu ya, Iya, Ibu benar. Nora. Yang sudah tidak asing lagi inisiator kegiatan kita hari ini, Pak Iskandar Zulkarnain, Iya. Kepala Sebelumnya kita ucapkan selamat datang dulu untuk Bu Nora Iya. di Palembang. Sudah makan pempek Ibu? Belum. Belum ya. Jangan lupa dimakan Bu. Katanya Iya. habis makan itu penempatan ke sini Bu. Nah, saya juga kalau makan Jangan, pempek ya. lagi Kak. Oke. Oke, Jadi langsung Mbak mungkin iya, ya. di sini kita ada sedikit wawancara Pak Bu seputar 306 ini lah. Nah, Studio itu. 306. Betul, betul, Oke. betul, betul. Mungkin untuk Ibu Nora nih, mumpung dari jauh Pak ya, kita tanyain Iya. dulu. Pertanyaan pertama Kak ya. Pakai bahasa Palembang bisa Ibu ya? Ngerti lah dikit-dikit ya. Oh, ngerti dikit-dikit ya. Nah. Oke, ini sudah aktif iya. Oke, pertanyaan pertama Kak ya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ibu Nora mengenai Studio 306 ini Bu? Sebelumnya terima kasih kepada MC dan juga Bapak Iskandar Zulkarnain, mewakili dari Direktorat P2 Humas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nil tadi, kami sangat mengapresiasi inovasi yang luar biasa dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dengan adanya Studio 306 ini. Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita di Direktorat Jenderal Pajak juga harus selalu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi dengan membuat inovasi dan terobosan-terobosan di dalam menyampaikan berbagai pesan, message kepada wajib pajak dan juga kepada stakeholder kita yang lainnya tentang peraturan ataupun juga sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya, khususnya voluntary compliance, yaitu kesadaran sukarela dari wajib pajak di dalam berpartisipasi membangun negara melalui pembayaran pajak. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek dalam kehidupan kita juga terdampak dari adanya pandemi ini, sehingga mau tidak mau kita juga harus beradaptasi dengan berbagai terobosan atau inovasi diantaranya melalui daring ya, dengan memberikan sosialisasi ataupun berkomunikasi dengan wajib pajak juga secara daring. Jadi kami sangat mengapresiasi ya adanya Studio 306 ini. Mudah-mudahan dapat dioptimalkan di dalam melaksanakan tugas-tugas KPP untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak. Dan kami juga sangat bangga dengan adanya Studio 306 ini karena kita di P2 Humas juga mempunyai studio yang kurang lebih sama ya seperti ini, dan itu memang sangat sangat bermanfaat juga khususnya di masa pandemi ini, dan itu digunakan bukan hanya oleh Direktorat P2 Humas tapi juga oleh direktorat-direktorat lain yang mengadakan acara yang membutuhkan suatu tempat yang representatif, dan mungkin juga Bapak Dirjen juga kalau misalnya melakukan press conference atau menyampaikan kepada publik juga sering menggunakan Studio 16. Jadi diharapkan dengan adanya Studio 306 ini khususnya di Palembang ya dapat benar-benar dioptimalkan untuk kegiatan edukasi, penyuluhan maupun kegiatan-kegiatan lainnya kepada wajib pajak. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Bu. Iya, apalagi di zaman pandemi ini tahun depan bakal banyak aturan-aturan baru yang perlu kita Betul banget, sosialisasikan Mas. ya Bu Iya. ya. Dan kita nggak bisa nih ketemu langsung dengan WP, sedangkan itu tetap harus disosialisasikan. Nah, mungkin ke Pak Is sekarang. Kalau prospeknya Pak, prospek dari layanan sosialisasi melalui daring kayak gini nih ke depan cak mana Pak? Terima kasih Mas Yogi. Ke depan semua yang kita lalui di Direktorat Jenderal Pajak ini akan menghadapi memang era digital.
Apalagi Pak Presiden sudah menyatakan bahwa digitalisasi ini merupakan satu fenomena baru dan memang mendunia. Tentunya yang seperti nanti nggak lama lagi kita mengadakan G20. Ya, Betul Pak. memang di masa pandemi yang mungkin susah kita tebak. Era digitalisasi penting karena kita melalui komunikasi itulah menawarkan ide, ya, menggagas sesuatu, kemudian juga menyapa sahabat karib, bahkan para wajib pajak tentunya. Dan mereka pun sudah dari 2 tahun yang lalu ya, udah mulai nih 2 tahun sudah pandemi ini, kayaknya mereka sudah familiar dengan digital. Apalagi anak kecil ya, kita lihat ya, luar biasa dia dengan Zoom ini, meeting ini semua aspek kayaknya. Dari stakeholder yang lain udah boleh dikatakan memakai digitalisasi. Perkembangan digitalisasi inilah yang mungkin harus kita sikapi dengan baik. Apa sebab memang setiap teknologi yang berkembang itu pasti ada baik dan buruknya. Nah, tentunya kita harus menyikapi dengan baik tentang ini. Kita manfaatkannya semaksimal mungkin untuk kepatuhan wajib pajak, mengurus penerimaan lebih luar biasa, dan teman-teman dengan bisa menggunakan sesuatu atau bekerja itu dengan multi talent. Ya, kadang-kadang saya berpikir teman-teman AR yang sudah punya anak mungkin sambil bekerja di rumah, bisa sambil gendong anak, tapi tetap aktif bekerja. Betul Bang. Itu udah dipikirkan itu. Dan kan Kementerian Keuangan sudah menggagas work from home. Work from home yang work from space yang boleh dikatakan multi. Kemarin udah digagas seperti itu. Di Kementerian Keuangan sudah ada beberapa yang kerja gabungan. Iya Pak. Ya, Betul Bang. dia bekerja bisa dari bea cukai, tahu-tahu dia bekerja di anggaran, bisa karena prosesnya bisa bareng kerja, teknologinya bisa dibuat seperti itu. Ya insya Allah deh. Tapi jangan nggak ada kantor kita ya. Iya. Lama-lama nggak ada kantor. Demikian gitu ya. Berarti mau nggak mau sebenarnya ada atau enggaknya pandemi tetap bakal ke arah virtual kayak seperti ini sekarang ini Pak ya. Iya benar. Apalagi sekarang kan semuanya udah online ya Kak. Online. Nanti kemungkinan pun habis pandemi bisa jadi tetap kayak gini. Iya juga. benar. Oke, terima kasih Pak Is. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Nora. Seperti yang kita tahu Bu ya, kayak anak TK, SD, SMP itu udah melakukan kegiatan sekolahnya secara online. Jadi kurang lebih virtual event ini udah menjadi hal yang lekat dengan masyarakat sekarang. Nah menurut Ibu, apakah virtual event ini sekarang menjadi solusi untuk di masa pandemi dan bagaimana cara menyelenggarakan virtual event dengan benar supaya tepat dengan tujuan kita gitu. Terima kasih ya Mbak. Memang benar sekali bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang hampir semua bisa dilakukan secara virtual. Sekolah juga dilakukan secara virtual seperti yang disampaikan Pak Is tadi ya. Dan untuk kedepannya tentunya sangat dimungkinkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPP juga dilakukan secara virtual. Bukan hanya sekedar penyuluhan ataupun sosialisasi, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa dilakukan secara virtual sebagai bentuk istilahnya outreach ya kita kepada wajib pajak kepada dan stakeholder yang lainnya. Jadi wajib pajak juga bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh KPP. Misalnya kita menyelenggarakan ICV untuk meningkatkan pemahaman dan pendalaman tentang kode etik, integritas, dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kemudian juga yang mungkin yang harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan event-event secara virtual tentunya adalah kita juga tetap harus menjaga komunikasi dengan wajib pajak agar dapat disampaikan dengan baik,
Kemudian juga kalau di Direktorat P2 Humas itu ada yang namanya strategi komunikasi ya, sehingga di dalam menyampaikan kepada wajib pajak juga sesuai dengan strategi komunikasi yang telah ditetapkan. Pesan-pesan apa saja yang DJP ingin sampaikan kepada wajib pajak dapat disampaikan secara virtual. Tentunya salah satu keunggulan dari teknologi secara virtual ini tentunya kita bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak ya. Kalau misalnya wajib pajak harus datang untuk ke acara sosialisasi, mungkin mereka juga karena kesibukannya tidak bisa hadir. Tetapi kalau misalnya itu dilakukan secara virtual, jadi bisa hadir. Jadi salah satu keunggulannya tentunya bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak dan juga lebih memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak sehingga mereka tidak perlu harus hadir ke KPB. Jadi sangat dimungkinkan untuk dioptimalkan kegiatan-kegiatan secara virtual. Mungkin itu sih, Mbak. Berarti dengan kegiatan virtual ini kita ada fleksibilitas waktu dan tempat ya Bu ya, Iya, untuk benar. mengakses informasi lebih mudah. Nah Bu, kalau kita lihat kan sekarang ini semua udah online nih, semua sudah online. Dan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol mungkin Ibu ya, bahwa bakal ada ikunya ya Bu ya. Betul. Mungkin ya, mungkin Untuk nanti. penyuluh ya, Untuk fungsional penyuluh ya, ya. bakal ada ikunya untuk mengadakan event virtual seperti ini Bu Iya, ya, benar. seperti podcast. Nah, gimana dengan hambatan-hambatannya Bu? Jadi memang Jadi, untuk fungsional penyuluh sendiri salah satu tugas utamanya tentu adalah melakukan penyuluhan kepada wajib pajak, dan di dalam penyuluhan itu sendiri juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Misalnya kalau di penyuluhan itu ada penyuluhan langsung satu arah, penyuluhan langsung dua arah gitu. Artinya diharapkan fungsional penyuluh ini memanfaatkan berbagai media untuk menyampaikan sosialisasi ataupun edukasi kepada wajib pajak. Salah satunya misalnya kalau yang disebut penyuluhan langsung dua arah gitu ya. Misalnya adalah dengan melakukan IG Live gitu ya. Ini tentunya juga tidak terlepas dari demografi kita ya, bahwa wajib pajak juga sekarang ini yang banyak yang generasi milenial. Sehingga diharapkan dengan sosialisasi atau edukasi melalui media seperti Instagram ataupun podcast itu dapat menjangkau generasi milenial. Mungkin memang tidak mudah ya, karena ini bagi beberapa fungsional penyuluh sendiri mungkin adalah sesuatu yang baru ya. Belum terbiasa untuk tampil di Instagram live gitu kan, mungkin masih ada yang grogi dan segala macam. Tentunya nanti kita harapkan juga bantuan dari Kanwil, misalnya di sini Kanwil Sumsel Babel ya, untuk memberikan training gitu kan terkait dengan communication skill di dalam menyampaikan melalui media-media seperti Instagram, podcast gitu kan, bagaimana supaya dapat menyampaikan dengan baik, antara lain gesture atau intonasinya. Kalau di podcast itu mungkin intonasi juga sangat menentukan. Kami tentu mengharapkan dari Kanwil khususnya bidang P2 Humas untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan communication skill maupun public speaking mungkin, dan dari KPP juga diharapkan tentunya proaktif ya, apabila ada yang diperlukan terkait dengan workshop ataupun pelatihan mungkin bisa juga disampaikan kepada Kanwilnya. Wis, kita mah siap banget, apalagi ada IHT live Instagram. Ada rujak. Nanti joget-joget dong. Iya. Oke, terima kasih Bu Nora. Sekarang kita lanjut ke Pak Is. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk virtual event ini kan udah banyak diselenggarakan Pak ya di masa pandemi, dan salah satu artikel yang saya baca kurang lebih tahun 2020 udah lebih dari 1 juta event yang dilakukan secara virtual, dan setiap hal itu kan mempunyai dampak positif dan negatif. Kalau menurut Pak Is sendiri, apakah event-event yang dilakukan secara virtual ini sebenarnya lebih banyak membawa dampak positif atau negatif sih Pak? Gitu. Terima kasih. Pertanyaannya Bu Asimalakama ini sebenarnya. Pinter juga nih. Yang nanya jebak juga nih. Jadi begini, memang tergantung dari berbagai sisi. Orang menerjemahkannya bagaimana, menyikapinya juga bagaimana, mentrisnya juga bagaimana. Jadi event-event yang ada secara virtual ini luar biasa, sangat bermanfaat. Cuma ya ini saran, mungkin nanti juga harus disikapi dengan baik.
kita satu mengadakan kegiatan harus banyak hal yang kita lihat dulu. Karena di dunia maya, cara kita bersikap bicara, cara kita mengutarakan pendapat kita, ya harus betul-betul kita jaga. Kemudian juga saluran bandwidth yang masuk kita perlu mungkin nanti ada banyak hal yang harus kita jaga. Kan data bisa bocor di situ misalnya. Jadi tadi saya yakin dan percaya kita akan lebih dewasa menyikapi era digitalisasi ini. Karena kalau kita tidak juga bisa menggapai itu, ya alamat kita tinggal. DJP nggak mau kan ketinggalan. DJP kan luar biasa ya, selalu berkembang dan selalu berkembang. Mengikuti zaman cepat banget, Pak. Iya, kadang-kadang kita belum sempat mikir, DJP udah duluan. Udah ada. Iya, betul. Makanya sering terbirit-birit kita nunggutnya. Tapi mudah-mudahan ya hal seperti ini harus betul-betul kita sikapi, dan saya pengennya ya khususnya KPP PSU, adik-adik yang milenial ini harus menyikapi era digital ini dengan baik. Jangan sembarangan kita bicara, jangan sembarangan kita share, ya itu luar biasa. Karena orang melihat semua. Wah, kalau udah viral, wah kacau, Pak ya. Waduh kacau. Tinggal kita. Jadi Betul, Pak. ada plus minusnya, tapi saya mengambil sisi baiknya, harus kita semangat. Ini Betul, mendorong Pak. kita lebih banyak dikenal orang, lebih banyak kita bisa bersosialisasi, lebih banyak kita menciptakan brand. Nah, brand DJP itu harus ada jelasnya. Kalau tidak, ya orang nggak akan percaya dengan kita. Saya kira itu. Oke. Nah, kita tadi udah ditonton sama teman kita yang ada di Amerika. Wah, ini teman saya juga nih, Pak, dulu waktu di Kanwil. Namanya Bang Erikson. Oke, Bang Erikson masih online? Masih dong. Seru banget dengerin ya. Alhamdulillah. Masih kenal saya, Bang? Masih banget. Ingat dulu jurusita di Madya kan? Kan Celamo, Kak. Jangan cerita itu dong, artisnya dong bilang. Iya. Oh, iya. Gimana ininya? Apa tanggapan Abang nih tentang dunia digital sekarang ini? Oke, memang dunia digital itu kalau sekarang itu nggak bisa dihindari lagi. Artinya memang sudah menjadi bagian yang akan terus-menerus, bahkan ketika pandemi udah mulai bergeser jadi endemi. Artinya kita nggak bisa terlalu seperti dulu menafikan efektivitas atau fungsi dari peran penting teknologi dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan peran kita sebagai petugas pajak. Izin ini kalau diperkenankan, sekalian ingin memberikan sekadar pandangan atau masukan untuk Studio 306, boleh Bapak? Boleh, silakan Pak. Ya. Oke, jadi yang kalau secara umum sebenarnya kalau mendengar dari penjelasan Pak Is tadi, sebenarnya beliau KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bisa dibilang bersyukur punya pimpinan seperti beliau yang memiliki visi ke depan, walaupun mungkin berat di awal, tapi memang akan seperti itu gambaran ke depannya. Cuman memang dari sudut pandang saya yang ingin saya sampaikan sebagai pendapat berkaitan dengan sustainability atau keberlangsungan Studio 306 itu sendiri nanti ke depannya. Ada beberapa hal yang saya pikir perlu dipikirkan oleh tim Studio 306 agar kegiatan yang sudah dicanangkan dan cita-cita yang hendak dituju itu tetap dapat dijalankan untuk ke depannya secara terus-menerus. Yang pertama itu nggak bisa dipungkiri, tetap ada yang namanya diperlukan kolaborasi antar generasi. Walaupun teknologi itu identik dengan generasi muda, bukan berarti kaum-kaum yang lebih senior umurnya daripada kaum milenial itu tidak bisa berperan lebih. Justru kehadiran beliau-beliau itulah yang membimbing kita generasi milenial agar tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan aman gitu loh. Karena berisiko, karena gampang viral seperti yang dibilang tadi Mbak MC-nya, ketika kita salah dalam menyampaikan viral dan itu akan sulit untuk diperbaiki gitu. Sehingga kolaborasi antar generasi itu diperlukan, sebab dengan pengalaman panjang para pegawai-pegawai senior itu, kita para generasi muda itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi potensi-potensi mana atau karakteristik wajib pajak yang seperti apa, atau perihal-perihal apa yang sekiranya lebih perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan. Yang kedua itu daya jangkau podcast itu sendiri. Artinya agar bisa dikatakan berhasil, ada baiknya perlu dipikirkan agar konten yang diproduksi oleh podcast Studio 306 ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat
wajib pajak secara khusus dan masyarakat secara umumnya, sehingga perlu dipikirkan barangkali perlu dibentuk semacam tim khusus yang akan mengeksekusi outreach-nya seperti yang disampaikan Bu Nora tadi. Memang outreach itu sangat luas, di mana-mana bisa dijangkau, tapi ketika kita tidak ada strateginya, maka outreach itu bisa mandek gitu. Jadi perlu dipikirkan kira-kira bagaimana agar bisa menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan konten dari apa yang diproduksi oleh teman-teman di Studio 306. Yang ketiga, variasi kontennya gitu. Ada baiknya sesekali variasi konten yang disampaikan oleh teman-teman di Studio 303 itu ke bawah-bawah mulu paling pagi 306 306 maksudnya suka refleks. Itu perlu dipikirkan variasi kontennya yang berkaitan dengan kepentingan wajib pajak langsung sesekali gitu loh. Artinya nggak melulu tentang penyuluhan, nggak melulu tentang arti penting pajak yang kira-kira wajib pajak sendiri sebenarnya sudah paham. Perlu juga dipikirkan konten-konten yang menunjukkan bahwa kita berempati dan hadir dalam rangka mengoptimalkan bisnis yang dijalankan oleh wajib pajak itu sendiri. Seperti misalnya mengenai manajemen keuangan, marketing, atau pemasaran. Dan terakhir, yang tidak boleh lupa, walaupun teknologi itu memudahkan kita untuk menjangkau masyarakat atau menjangkau wajib pajak, kita tetap tidak boleh lupa dalam mengajak serta teman-teman di media gitu. Artinya keterlibatan melalui kerjasama dengan media itu tetap harus digerakkan atau tetap harus dihadirkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Studio 306. Seperti misalkan ketika hendak menggagas sebuah episode tertentu atau event-event yang sifatnya sedikit akbar atau lebih banyak mengundang peserta, mungkin di situ teman-teman media itu bisa diundang untuk sekedar melakukan peliputan atau bahkan memberikan jangkau untuk membantu kegiatan publikasinya. Dan kita bahkan bisa mengandalkan mereka-mereka yang berlatar belakang media itu untuk membantu proses outreach itu tadi, sehingga masyarakat yang menerima informasi yang disampaikan dari konten tersebut bisa lebih banyak. Itu dari segi sustainability-nya, sustainability dari programnya. Selain daripada itu, seperti yang berkaitan dengan kapasitas SDM atau faktor keamanan dan sebagainya, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Is dan Bu Nora, dan beliau-beliau ini sudah paham sekali sebenarnya apa yang harus dilakukan, seperti pelatihan-pelatihan teknis sosial media, bahkan tadi disinggung oleh Pak Is terkait keamanan data dan bahkan teknis strategi komunikasi. Itu aja Mas Yogi, kurang lebih bisa saya sampaikan. Alhamdulillah senang bisa diundang di sini, memberikan pendapat, pandangan, dan sekali lagi saya mengapresiasi atas gagasan Pak Iskandar Zulkarnain. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau ini yang sangat inovatif dan selalu biasa bersemangat. Saya tahu Pak Is tahun depan pensiun, tapi semangatnya masih terasa seperti masih 10-20 tahun lagi masih berkarya. Ya, mudah-mudahan kita terinspirasi selalu ke jejak kepemimpinan beliau. Terima kasih Mas Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren banget Mas Erikson ini. Gila loh, itu Kita dapat catatan-catatan juga kayak Kak. catatannya tadi Iya itu benar. bisa jadi skripsi sendiri loh. Iya benar sekali. Memang betul dia ini waktu masih di sini aja dia masih aktif menulis banyak banget buku yang udah dia terbitin. Berarti emang walaupun masih muda gitu iya, ya. sosok yang inspiratif Kak. Wajar lah dapat beasiswa Iya, sampai Amerika benar ya. sekali. Mungkin dari masukan dari Mas Erikson tadi, Pak Is kasih tanggapan. Oke. Oke. Singkat saja sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Erik tadi benar juga. Sustainable dari Studio 306 ini harus kita pikirkan. Saya dari awal sudah banyak berpikir bahwa bagaimana nanti kan teman-teman ini Yogi misalnya IPA pindah kan KPP atau kemana kayak misalnya merit dibawa suaminya jauh misalnya udah hilang dia kita ya. Nah tentunya pengganti saya juga nanti juga harus menyikapi ini harus berlangsung terus. Makanya nanti setelah ini kita buatkan semacam ND atau cap-nya kepala kantor. Jadi bergantinya pimpinan ini masih punya jejak. Kadang-kadang kita lupa tentang itu. Ya, banyak hal yang sulit kita lakukan untuk regenerasi berikutnya karena pimpinan berikutnya mungkin pola pikirnya beda. Dan itu misi-visi dia agak beda lagi kan. Oh, nggak perlu seperti ini caranya. Mungkin tatap muka yang lebih harus dianukan. Nah, saya sudah mikirkan itu. Insya Allah nanti setelah ini pengelola dari Studio 06 ini harus kita bakukan. Terus regenerasi selalu harus berlatih. Kemudian teknologi juga itu harus semakin lama semakin kita tambah.
Kita Ya, upgrade lagi ya Pak ya. Kita upgrade. Betul betul. ruangan mungkin kita bisa alat-alat digitalisasi ini ya perlu kita. Nah, yang ini mungkin saya di samping saya ini orang kantor pusat misalnya, agak sedikit ini ya. Tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ya, kalau ada bantuan mungkin dari kantor pusat atau ada supporting cara anunya gimana? Karena setiap kantor pelayanan pajak saya yakin dan percaya pagu dana anunya minus. Ini saja kita sikapi dengan beberapa bulan dari awal dulu. Jadi nabung nggak gitu kan? Nabung duit lah istilahnya. Ternyata alhamdulillah syukur dekat kerja keras dan kemauan keras terciptalah Studio 306 ini. Ya, saya berpikir bahwa ini harus ada karena era digitalisasi ini betul-betul nyata. Masa kantor pelayanan pajak yang walaupun non jauh di sana harus lebih sikap dengan ini karena biayanya lebih besar kalau kita langsung misalnya berhadapan dengan mereka. Apalagi kalau ada di non jauh di sana ya, kita pakai kendaraan aja udah melewatkan bukit dan gunung kayak di Sulawesi misalnya, di Natuna. Nah, itu luar biasa. Bagaimana era digitalisasi ini kita bisa manfaatkan untuk mensosialisasi baik edukasi kepada wajib pajak dan mereka ujung-ujungnya ya kepatuhan. Nah, itu yang akan kita dapatkan. Terima kasih ya, Derek. Luar biasa ya. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih. Apa ulasan yang sudah disampaikan betul kata Yogi tadi. Cuman bikin 2 kalimat barisan nanti bisa panjang kalau Erik cerita. Oh iya Pak, banget Pak. Iya. Jadi terima kasih sekali sudah di supporting ini Erik ya. Terima kasih. Iya. Oke, Makasih banget nih Mas Erik. Wah, Oh, Mas Yogi, sukses. kalau lalu Po. Saya baca. Oke, yang terakhir, Terima kasih. pertanyaan terakhir untuk Pak Is dulu mungkin ya. Apa harapan Bapak ke depannya untuk Studio 306 ini Pak? Iya, seperti dari awal-awal tadi saya nyatakan bahwa harapan saya sangat sungguh besar. Apa sebab di era digitalisasi ini menyentuh wajib pajak tidak dengan cara yang seperti biasa. Mereka juga sangat sulit, misalnya kita temui dengan adanya era digitalisasi. Di PSU ini aja kan kadang-kadang wajib pajak susah ditemui. Kalau di daerah jauh di sana, saya pernah bertugas di KPP Pratama yang ada di Medan. Contohnya di Karu, KPP Pratama Kamanjahe. Kita menggapai wajib pajak itu susah. Malah mereka kalau kita undang untuk sosialisasi, mereka minta ongkos. Malah minta ongkos ya Pak. Betul ini loh. Ini kejadian. Iya Pak. Jadi dari mana kita coba ngongkosin mereka? WP yang kita undang 100 orang, ongkos habislah uang kita kan. Jadi sungguh luar biasa kejadiannya karena memang wajib pajak itu tidak hanya berada di kota besar. Mereka jadi kampung-kampung yang sebenarnya luar biasa potensinya. Jadi kalau disentuh dengan cara seperti ini, saya yakin dan percaya harapan saya sangat besar tentang era digitalisasi. Makanya saya punya ide bahwa harus tadinya kan podcast biasa teman-teman, kemudian kadang-kadang masuk ke YouTube ini. Nah, dengan adanya Studio 06 ini saya sangat berharap inilah adu inovasi. Ya, teman-teman beradu inovasi, beradu gagasan, ya silakan. Saya tinggal istilahnya iya aja deh. Nah, itu yang paling pokok. Waktu itu keseberat nih kita buat ngisi memperkaya konten ya Pak ya. Iya. Apa yang disampaikan Erik tadi benar. Keterlanjutan dari Studio 306 nih harus tetap. Jadi teman-teman saling berlomba buat konten. Ya walaupun mungkin nanti di luar itu, misalnya pelaksana kita siapa yang bisa buat konten. Saya kira itu jawabannya. Saya yakin dan percaya nih gongnya gede sekali nih. Amin. Amin, amin, amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Is. Lagi. Selanjutnya kita Ya. dengar harapan dari Bu Nora. Menurut saya kehadiran Studio 306 ini memang di saat yang tepat ya, karena seperti yang kita tahu sudah disahkan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi ini memang saat
saatnya kita mensosialisasikan undang-undang HPP, di mana salah satunya program pengungkapan sukarela atau PPS. Jadi kedepannya kita akan banyak melakukan sosialisasi terkait dengan PPS dan undang-undang HPP. Mudah-mudahan dengan kehadiran Studio 306 ini bisa dioptimalkan ya untuk melakukan sosialisasi baik terkait dengan undang-undang HPP maupun PPS, sehingga tujuan dari undang-undang tersebut atau program pengungkapan sukarela tersebut dapat tercapai baik dalam bentuk penerimaan maupun juga dari segi kepatuhan wajib pajak. Selain itu tentunya juga seperti yang disampaikan oleh Bang Erik tadi ya, tidak hanya melulu terkait dengan sosialisasi peraturan, tetapi juga bisa meliputi konten-konten yang lain yang menunjukkan dukungan kita terhadap bisnis ya, wajib pajak. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih, Mungkin Bu. itu aja, Din. Iya, udah selesai ya, Kak? Ngobrol-ngobrol Pertanyaan kita kali terakhir ini. tadi. Oke, siap Pak Is. Boleh, Pak. Saya pengen kepada teman-teman yang hadir semua mulai Zoom meeting ini, terima kasih atas kehadirannya ya, dukungannya teman-teman Kepala KPP, para Kabid, Bu Kakanwil, dan teman-teman yang jauh di sana. Saya yakin nih masih ada beberapa teman yang secara diam-diam masuk nih, tapi teman kita juga, mereka nggak apa Bang, saya masuk nggak ngomong-ngomong katanya. Saya bilang silakan aja. Ya, saya yakin dan percaya itu. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas semuanya. Mohon kami di backup, misalnya silakan kalau misalnya teman-teman yang berada di Kota Palembang tadi mau memanfaatkan Studio 06 ini, dipersilakan. Yang teman-teman juga di daerah sedang berada di Palembang, misalnya mau sosialisasi mau apa untuk menghubungkan kepada wajib pajaknya, ya silakan. Ruangan ini cukup besar, ya. Alat kita cukup lengkap Pak ya. Alat kita cukup lengkap, ruangan masih ada di sebelah. Jadi saya yakin kalau misalnya 50 orang mau disosialisasi masih bisa. Ini Silakan terbuka aja. Pak ya? Iya. Terbuka. Di sini terbuka. Ya, Studio 06 ruang terbuka. Kita ciptakan seperti itu. Yang seperti digagas Bu Menteri Keuangan. Siapapun bisa pakainya. Siap. Ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Oke, Is. terima kasih Pak Is. Buat teman-teman yang sudah menghadiri acara ini secara online maupun yang ada di tempat, kita ucapkan terima kasih yang Iya, terima kasih sebesar-besarnya. sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga bermanfaat. Iya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPPPSU Baca. Sukses Pak Is. Selamat dan sukses Pak Is dan KPP Sedang Ulu. Terima kasih Mas Erikson. Oh Pak Raden.